Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di dalam manhaj salaf itu ada satu keyakinan mutlak dan tidak boleh diganggu gugat ya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa manhaj salaf yang kita ambil dari pendapat paling benar, nah ya, dari sahabat, dari tabiin, bahwa Allah itu bersemayam di atas ars. Nah, Allah itu bersemayam di atas ars. Nah, kan seperti itu. Bagaimana bersemayamnya? Ya nggak tahu. Itu bukan urusan kita, gitu ya. Jadi bagaimana ars itu? Itu bukan urusan kita. Allah hanya memberitahu bahwa Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas ars. Sudah selesai. Gitu ya. Nah, itu pemahaman yang harus kita jaga. Itu salah satu pemahaman mutlak dari manhaj salaf ataupun manhaj yang lain yang meyakini Allah di atas ars. Di mana ars? Di atas langit ketujuh. Di mana langit ketujuh ya kita juga nggak tahu. Awang dalam semesta ini gitu ya. Ada galaksi Bima Sakti, Andromeda apa lain sebagainya, itu kan masih ada dalam cakupan satu langit gitu ya. Belum ada satu orang pun yang bisa menembus langit sampai langit ketujuh kecuali Nabi Muhammad, kan kayak gitu. Berarti kan itu wah jauh sekali. Belum pernah ada. Bulan itu masih ada dalam satu uh, apa? Satu langit lah ya, langit pertama. Itu adalah keyakinan dari manhaj salaf ya. Walaupun kalian tidak, saya bukan manhaj salaf tapi saya meyakini Allah di atas langit, ya nggak masalah seperti itu. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang meyakini Allah ada di mana-mana? Loh ya gini ya, keliru. Allah di mana-mana berarti Allah lebih dari satu, kan? Yang di mana-mana itu kekuasaannya, ya Allah punya kuasa sudah, tapi Allahnya berada di atas langit. Kekuasaan, bumi ini kan kecil, Allah maha besar, ya kan gampang saja kan bagi Allah gitu loh. Jadi nalar kita itu kadang nggak nyampe. Kadang kita nalar kita itu, loh kalau Allah di atas ars berarti Allah bertempat dong. Nah, kalau Allah di atas ars berarti Allah masih butuh tempat gitu dong. Padahal Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh ini itu dan cara berpikirnya itu jangan sependek itu dong. Jadi akal manusia itu kan terbatas. Seringkali saya bilang ada sesuatu yang memang butuh dinalar, tapi ada sesuatu yang nggak perlu dinalar, cukup diyakini saja. Nah, gitu loh. Termasuk dari keberadaan Allah. Nah, keberadaan Allah itu kita yakini saja. Allah bilang Allah berada di atas ars. Nah, udah yakin. Allah selalu turun ke langit dunia sepertiga malam. Nah, kita yakin. Nah, bagaimana cara Allah turun? Ya, kita nggak perlu tahu. Nah, gitu loh. Karena apa? Karena kalau misalkan kita mempertanyakan hal-hal yang di luar kemampuan nalar kita, yang ada kita malah jadi orang ateis nantinya, nggak percaya Tuhan. Lo mosok gini, mosok gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian meyakini, ada teman-teman yang meyakini Allah itu tidak bertempat, ya sudah monggo terserah gitu kan. Allah tidak butuh tempat, ya monggo terserah gitu kan. Allah berada di mana-mana, ya monggo terserah gitu ya. Asal jangan meyakini bahwa Allah itu menyatu dalam tubuh kita, itu nggak boleh. Itu namanya wihdatul wujud. Nah, menyatunya Allah dengan manusia itu nggak boleh, dengan makhluk ya nggak boleh gitu ya. Dalam Islam nggak ada. Kalau masih kalian meyakini, Islam Allah ada di mana-mana, ya mungkin karena pemahaman kalian masih agak kurang begitu saja ya kan. Menjabarkannya itu masih kurang, atau kalian masih menjabar gini. Nah, karena pemahaman yang paling benar itu adalah masalah tauhid, terutama masalah keberadaan Allah paling utama lagi, itu ya kita cukupkan pada dalil yang sampai kepada kita. Nah, ya kan, karena kita semua membaca bahwa Allah berada di atas arsy, ya sudah gitu loh. Enggak usah ditanya yang macam-macam lagi, titik sampai situ. Nah, gitu ya. Jadi saya lagi buat teman-teman semuanya, dalam manhaj salaf atau manhaj apapun itu yang mendasari pemahaman ini, kita meyakini bahwa Allah berada di atas ars dengan segala kekuasaannya, dengan semua kehebatannya, dengan semua sifat-sifat kebesarannya. Sudah, kita cukupkan pembahasan Allah itu pada apa yang disampaikan kepada kita, dan kita tidak perlu bagaimana mentakwilkannya, bagaimana menyamakan ini itu dan lain sebagainya, nggak usah. Orang mampu, otak kita nggak sampai. Jadi urusan tentang
bagaimana Allah bersemayam, bagaimana Allah turun, bagaimana Allah ini itu dan lain sebagainya, kita cukupkan pada dalil, pada pemahaman yang sampai kepada kita, cukup. Nggak usah tanya yang neko-neko saja, begitu ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau ingin belajar lebih dalam lagi, silahkan kepada ustadz-ustadz yang mumpuni, baca kitab-kitab ulama yang memang kredibel, gitu ya. Kalau mau berdebat, nah bukan di sini tempatnya, karena kita belajar Islam dengan santai, dengan santun dan dengan sukacita. Barakallahu fikum.